Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, happy. Jadi kita bisa enjoy dalam kegiatan Vikon kita pada pagi hari ini. Baik, saya Desi Ariana dari SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Saya bertugas sebagai host pada pagi hari ini, yang mana pada pagi hari ini yang akan menjadi moderator adalah Ibu Francisca Andayani. Beliau dari SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Kemudian nanti yang akan menjadi presenter kita pada pagi hari ini adalah Pak Yoyo Ardianto SS. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 4 Tanjung Palas. Pada kesempatan pagi hari ini, materi yang akan disampaikan oleh Pak Yoyo adalah tentang game word wall dalam pendidikan. Jadi nanti beliau akan share informasi kepada kita tentang game yang akan mempermudah kita dalam belajar. Adapun tata tertib kita seperti pikon-pikon pada biasanya, nanti ketika moderator dan presenter, terutama presenter menyampaikan materi, maka dimohon mikrofonnya di-mute-kan, kemudian video boleh dinyalakan seperti itu. Setelah nanti selesai kegiatan presentasinya selesai, maka nanti sekitar 10 menit atau 15 menit, kita lihat dari waktu yang ada, kita akan adakan sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan pertemuan kita pada pagi hari ini kepada Ibu Francisca Andayani sebagai moderator. Kepada Ibu Francisca, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Desi Ariana, SPD, atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Aprinansi selaku instruktur VCT Batch 9, Grup 3. Yang saya hormati Bapak Yoyo Ardianto SE selaku presenter pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya akan saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Beliau bekerja di SMP Negeri 4 Tanjung Palas, kemudian pernah menjadi instruktur nasional IPS pada tahun 2016 sampai dengan 2018, kemudian menjadi guru inti pada tahun 2019. Kemudian, mudahan saya tidak salah ini Pak, ini ada antologi yaitu merangkai makna di balik pandemi COVID-19. Kemudian ada juga segores pena 1000 kisah, Wakil Ketua PGRI Kecamatan Tanjung Palas. Baik, Bapak Ibu dan siswa-siswi peserta webinar pada pagi hari ini, inilah beliau Bapak Yoyo Ardianto SE akan menyampaikan materi tentang game word wall dalam pendidikan. Kepada Bapak kami persilahkan. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ibu moderator dan Ibu host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu instruktur, Ibu moderator, Ibu host, dan para peserta semuanya, Bapak Ibu guru, dan siswa-siswa sekalian. Izinkanlah saya menyampaikan materi pada pagi ini yang sifatnya nanti kita saling diskusi, saling sharing, yang mana ini berkenaan dengan dunia pendidikan, tentang pembelajaran, tentang asesmen ataupun latihan-latihan. Izinkanlah saya untuk meng-share materi. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum ya? Oke, belum, sudah Bu ya? Sudah ya? Masih loading ini Pak. Kelihatan materinya?
Oke. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di dalam mekanisme belajar biasanya kan ada latihan atau tes ataupun asesmen. Nah, di dalam latihan atau asesmen ini kadangkala siswa sekalipun itu akan merasa sudah, tanda kutip, sudah merasa menyerah dulu lah katakanlah, atau tidak ada motivasi untuk menjawabnya katakanlah. Nah, untuk itu ada salah satu solusi biar peserta didik itu semangat sekaligus ada motivasi untuk menjawabnya. Maka di antara pilihan-pilihan aplikasi untuk membuat dan menjawab tes atau latihan itu ada aplikasi WordWall. Nah, dalam aplikasi WordWall ini nantinya bentuknya adalah permainan atau game yang tentu saja bagi peserta didik ini harapannya akan tertarik karena biasanya anak-anak itu cenderung suka main game, katakan seperti itu. Nah, sekarang game itu kita buat di dalam latihan atau tes. Di dalam WordWall ini salah satu pilihannya tadi. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu untuk membuat WordWall? Maka langkah pertama tentu saja harus tersedia koneksi internet. Kita online kan, karena ini memang online untuk membuat maupun menjawabnya nanti. Jadi langkah pertama adalah kita membuat akun WordWall, di mana seperti biasanya kita pilih Google Chrome ataupun Mozilla di situ. Nah, kemudian kalau sudah muncul tampilan WordWall-nya, maka tampilan Mozilla atau Chrome-nya, maka nanti di pencarian, di kotak pencarian itu kita ketik WordWall. Nah, kemudian kita pilih saja di situ link WordWall-nya. Berikutnya, langkah berikutnya kalau sudah masuk di dalam aplikasi, maka kita harus mendaftar dulu atau sign up. Di situ kita ketik tombol sign up di kanan atas. Nah, setelah itu baru kita nanti mendaftar katakanlah itu ya. Nah, dalam mendaftar ini ataupun sign up, nanti Bapak Ibu langsung aja untuk mempermudah kita masuk, klik saja yang sign in with Google. Jadi itu saja yang diklik. Kalau kita sudah punya akun, otomatis nanti akan masuk. Nah, setelah berhasil masuk di aplikasi WordWall, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di layar seperti ini. Di ikonnya di situ, langkah awalnya, nanti kita klik yang creative activity. Jadi di sini nanti kita akan masuk di dalam bentuk-bentuk permainannya atau gamenya. Banyak sekali pilihan-pilihan gamenya. Nah, kemudian di dalam pilihan game tadi, itu kita pilih aja yang gratis, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Karena di situ ada pilihan yang berbayar. Tapi untuk yang gratis sudah sangat banyak sekali dan sudah sangat bagus. Jadi kalau ada yang gratis, ngapain bayar kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti yang berbayar tentu saja akan lebih banyak layanannya. Tetapi untuk yang gratis pun sudah cukup atau sudah lumayan banyak lah. Nah, di sini nanti tinggal kita memilih bentuk permainan apa yang akan kita beri kepada peserta didik. Misalkan di sini kita memilih di antara pilihan itu yang
label diagram. Misalkan ini nanti Bapak Ibu silakan untuk praktek mandiri untuk explore dan mencoba yang lain tentu saja. Karena biasanya kalau kita mencoba akan lebih tahu. Nah, ini contoh misalkan kita pilih yang label diagram. Setelah kita klik di sini nanti kita mengisi langkah-langkahnya. Jadi yang pertama di sini nanti kita mengisi judul. Kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan judulnya tentu saja. Nah, kemudian berikutnya adalah memilih gambar yang dijadikan gamenya, konten gamenya. Misalkan dalam pencarian gambar ini kita pilih di situ gambar peta. Kita klik saja gambar peta di situ. Nah, kemudian akan muncul di situ nanti label, Bapak Ibu ya. Dalam label itu nanti kita tulis jawabannya. Kita tulis jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang kita inginkan. Misalkan di situ ada 4 kotak, 4 pertanyaan, maka kita isi jawabannya gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita tulis, kita klik done atau selesai. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan setelah selesai. Nah, jika kita ingin melihat hasil yang kita buat, maka kita bisa klik tombol start. Jadi ini untuk melihat tampilan yang sudah kita buat sebelum nanti kita share ke study date. Nah, kemudian ini pilihan sebelum kita share, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita share, kita setting dulu dengan apa yang ingin Bapak Ibu inginkan. Jadi misalkan timernya nanti kita pilih sekian menit untuk menjawabnya, maka kita isi di situ waktu yang kita inginkan di timer. Bisa juga misalkan tidak ada waktu, tidak ada durasi yang kita mau, maka pilih aja none. Nah, kemudian untuk random ini kita pilih kalau mau setiap siswa berbeda bentuk random pertanyaannya, maka kita pilih saja di situ yang kita mau, apakah berbeda atau sama. Nah, kemudian kita pilih di situ pilihan end of game-nya. Kemudian langkah berikutnya, Pak Ibu, di dalam setting itu nanti kita setting apakah siswa menulis nama atau nantinya tidak. Kalau tidak berarti anonymous. Kalau perlu ditulis nama, maka tulis nama di situ. Kemudian pengumpulannya, batas pengumpulannya juga kita bisa atur, Bapak Ibu. Kalau ingin pengaturan, maka kita isi di waktu di situ, tanggal dan jamnya bisa kita atur di situ. Tetapi kalau misalkan tidak perlu pengaturan waktu, maka kita pilih none di situ. Nah, kemudian settingan berikutnya adalah kita bisa pilih, Bapak Ibu, bisa misalkan nanti siswa akan mengetahui jawabannya. Itu nanti kita checklist di situ. Kemudian nanti siswa mengetahui peringkatnya posisinya di mana ketika dia sudah mengirim. Jawabannya sudah terkirim, betul dan salahnya, dan nilainya tampil atau siswa mengetahui, maka kita checklist leader report. Kemudian nanti kalau siswa boleh merevisi atau mengulang lagi, maka kita checklist start again. Tetapi kalau tidak, ya kita tidak usah checklist start again-nya. Jadi siswa hanya
menjawab satu kali saja. Nah, kemudian kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita pilih share-nya kemana. Kalau untuk umum, maka kita pilih Max Public. Tapi kalau hanya untuk siswa, maka kita pilih My Student atau Set Achievement di sini. Kita klik. Nah, berikutnya setelah kita selesai, kita share ke siswa. Kita bagikan linknya ke siswa, bisa melalui WA, bisa melalui Google Classroom, maka kita bisa melihat hasil game atau hasil jawaban anak-anak, Bapak Ibu. Nah, kita lihatnya di My Result biasanya, di My Result ya. Ini salah mana? Tadi My Result, kalau sudah siswa sudah selesai menjawab dan mengirim, sehingga kita bisa mengetahuinya lewat grafik di sini, kemudian jumlah siswa yang sudah mengirim, dan kita bisa melihat peringkat siswanya dari posisi 1 sampai terakhir melalui papan peringkat atau leadership. Dan ini bisa kita buat nanti misalkan yang peserta terbaik akan kita beri reward dan sebagainya. Jadi ini juga akan menambah motivasi siswa untuk menjadikan yang terbaik. Karena di sini selain jawaban benar, tentu saja juga waktu sebagai pertimbangan untuk menentukan peringkat. Jadi waktu tertepat dan jawaban benar. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita ingin memilih bentuk permainan yang lain, ini misalkan di sini ada game quiz, maka kita pilih game quiz di sini. Klik game quiz. Jadi hampir sama dengan yang pertama, ya malah sama ya Bapak Ibu, semua bentuk permainan yang kita pilih langkahnya sama. Tetapi nanti modelnya yang berbeda. Kalau di sini kalau quiz kurang lebih hampir sama dengan pilihan ganda. Jadi kita masukkan judul, kemudian setelah itu soalnya, kemudian nanti kita masukkan pilihan jawabannya. Dan pilihan jawaban yang benar kita checklist Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita selesai, nanti akan muncul bentuk seperti ini. Dan ini nanti bisa kita coba lihat hasil dari soal kita tadi. Kita klik aja start di situ, kita coba bentuk soal kita sebelum kita share ke siswa. Kemudian sama, kita mau share ke mana tadi, ke umum, publik, atau ke student. Dan sama langkah berikutnya adalah men-setting Bapak Ibu ya, men-setting soal kita ke anak-anak. Pilih aja di situ sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian cara membagikan semua bentuk permainan tadi setelah terakhir, maka akan muncul linknya Bapak Ibu. Link permainan kita atau kuis kita atau asesmen kita. Nah, setelah link ini muncul, kita copy, kemudian nanti kita bagikan ke siswa melalui berbagai platform tadi, bisa di WA Group, bisa di Google Classroom, Facebook, dan sebagainya. Nah, ini kita coba yang bentuk worksheet. Jadi kita klik worksheet, dan sama kita masuk di pengisian soal dan jawaban. Jadi misalkan seperti ini, kita sudah masukkan judul dan soal-soal serta clue-nya. Ini ada 2 pilihan, ada 2 bentuk. Yang satu sisi adalah soal, satu sisi adalah clue-nya. Di langkah berikutnya sama, muncullah untuk yang sudah kita buat tadi, soal yang sudah buat kita tadi, kita coba, kita klik start. Kemudian kalau sudah,
yakin, kita klik share tadi. Klik share, kemudian sama langkah seperti atas tadi, kita klik yang public atau student, kemudian kita atur, kita setting. Setelah kita setting, maka akan muncul link dan kita bagikan ke siswa. Kemudian berikutnya kita coba game anagram. Bentuknya seperti ini. Kalau anagram hampir sama, jadi ada soal dan clue, kita isi sesuai dengan materi Bapak Ibu sekalian. Kemudian sama langkah-langkahnya tadi, muncul layar seperti ini. Kita bisa lihat bentuk soal yang kita buat dengan cara mengklik start tadi. Kalau sudah, kita klik share, kemudian pilih tadi kemana kita mau mengirimnya. Kemudian kita setting, dan kemudian kita mendapatkan linknya untuk dibagikan ke siswa. Berikutnya di sini ada matching pair. Kalau matching pair di sini bentuknya seperti ini. Jadi ada soal dan clue. Di sini nanti jumlah soalnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi bisa 10, 20, 50 dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Ini langkahnya sama, membuat soal dan clue tadi, kemudian share. Sebelum nge-share tadi kita bisa lihat apa yang kita buat dengan klik start tadi. Setelah selesai, saya yakin, klik share. Setelah klik share, kemudian kita pilih mana kita mau mengirim, apakah ke umum atau ke siswa tadi. Setelah itu nanti kita setting Bapak Ibu. Biasanya secara umum settingannya seperti ini, walaupun nanti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu bisa tidak sama dengan ini. Dan cara bagian link tadi sama, setelah muncul link dari aplikasi, kita copy, kita bagi ke siswa dengan platform yang ada. Nah, demikian Bapak Ibu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi di dalam sesi tanya jawab. Dan sekali lagi, untuk aplikasi Wordwall ini tentu saja nanti lebih diharapkan Bapak Ibu untuk explore secara mandiri atau praktek secara mandiri agar tentu saja lebih menguasai dan lebih paham. Dan untuk aplikasi ini pun saya rasa bukan hanya untuk Bapak Ibu guru, tapi untuk siswa-siswi semuanya juga bisa memakai ini dalam hal berlatih di dalam kelompoknya misalkan, atau saling memberikan pertanyaan kepada teman-temannya. Karena sekali lagi dalam hal pembelajaran kita dituntut untuk selalu belajar, tapi dengan santai dan dengan cara permainan. Nanti bisa dicoba untuk para Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, explore saja. Kita ingin bentuk yang Bapak Ibu dan adik-adik inginkan, silahkan. Jadi kita nanti mungkin bisa saling diskusi setelah ini. Mungkin itu yang sementara yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, mohon maaf ini Pak Yoyo, Ibu Instruktur, rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Ini saya keluar masuk, ini mungkin jaringan tidak stabil di tempat saya. Ini keluar masuk aja saya Zoom-nya ini. Mohon maaf. Apakah sudah selesai Pak Yoyo penyampaian materinya? Iya, sudah Bu, sudah Bu. Sesi tanya jawab sekarang Bu. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Yoyo atas penyampaian materinya kepada Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan konferensi ini, kemudian siswa-siswi juga yang hadir pada kegiatan ini. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, monggo ini kita buka sesi pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh narasumber dalam hal ini Pak Yoyo. Dan menurut saya ini sangat menarik. Cuma Pak, mungkin kalau melihat yang ditampilkan tadi, apakah ini untuk guru ataukah siswa sebagai user atau seperti apa? Nah, mungkin kalau saya melihat sendiri ini agak karena penyampaiannya secara literal begini kali Pak ya, jadi agak sulit menurut saya. Tapi kalau lihat tadi hasilnya ketika peta dan sebagainya cukup bagus, cukup efektif sebenarnya. Nah, ini mungkin sedikit dari saya. Monggo silahkan kepada Bapak Ibu mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ini. Kalau Anda ada Pak, anggaplah itu pertanyaan saya Pak Yoyo. Oh, ya. Jadi sebelum ada pertanyaan lain bertanya, dari Ibu tadi ya, apakah buat ini dipakai untuk siapa? Nah, di dalam aplikasi tadi sebenarnya di situ bisa dipakai untuk siapa saja, Ibu. Jadi bukan hanya guru yang membuat soal ini, tapi sebenarnya bisa siapa saja. Artinya konteks ini pun bisa dipakai untuk anak-anak SD kali, Ibu ya. Jadi bentuk permainan di sini banyak sekali, bentuknya banyak, nanti bisa diekspor atau bisa praktek mandiri. Jadi semacam game-game yang ada di dunia anak-anak sekarang lah, walaupun game-game di sini kayaknya ya masih game-game yang masih sederhana lah, seperti kita memukul jawaban yang benar, misalkan kita pukul, di situ ada tadi seperti yang peta tadi, kemudian kita menggeser, menjodohkan, kita geser-geser aja dengan panah dan sebagainya. Jadi untuk anak dan anak ke anak pun bisa, artinya mereka misalkan di dalam satu kelompoknya, kelompok belajar itu saling memberi pertanyaan ke kelompok lainnya. Dengan harapan nanti anak-anak kan semakin antusias untuk belajar. Artinya dengan kreativitas siswa itu bisa, antara siswa dengan siswa bisa, dengan kreativitas mereka sendiri. Katakanlah mungkin kalau yang berikan pertanyaan itu nanti kalau yang juara 1 akan saya kasih hadiah, saya akan belikan atau saya traktir misalkan. Ini kan berarti kan akan menambah motivasi anak untuk semakin belajar. Itu kalau misalkan dari siswa ke siswa. Nah, untuk guru tentu saja ini malah bagus lagi. Jadi guru memberikan pertanyaan, biasanya kan guru kan belajar di satu kelas begitu, nanti kita buat pertanyaan ini secara game. Nah, berarti anak-anak kan akan antusias untuk menjawabnya. Jadi menjawabnya bukan menjawab secara umum tuh ya. Artinya bukan hanya menulis, bukan hanya melingkari dan sebagainya yang umum, tapi dengan cara game. Jadi jawabannya dengan cara game tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja nanti akan kita ketahui di sini siapa yang kan di situ nanti ada pilihan peringkat, Bu ya. Leadership-nya tadi. Leaderboard-nya tadi. Nah, di situ nanti kan bisa juga Bapak Ibu guru nanti akan berikan reward kepada 3 peserta terbaik misalkan. Kalau pengalaman saya, anak-anak akan saya beri paling enggak sertifikat untuk yang 3 terbaik. Itu mudah-mudahan anak-anak akan lebih semangat. Jadi itu Bu, jadi bisa untuk siswa dengan siswa, bisa pertama guru ke siswa. Demikian Bu, terima kasih dari Pak. saya. Ya, sama-sama. Ya, karena menurut saya itu cukup menarik gitu ya, bisa kita adopt sebenarnya untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Ya. Monggo silahkan Bapak Ibu peserta kegiatan pada hari ini atau siswa-siswi yang menghadiri kegiatan ini, jika ada hal yang ditanyakan kepada narasumber berkenaan dengan game Word Wall dalam pendidikan. Silahkan. Atau mungkin kalau tidak ada, kami minta Ibu Apri Nansi untuk memberikan masukannya selaku instruktur VCT Batch 9 Group 3. Monggo Ibu dipersilahkan.
Ya, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya ya, buat Bapak Ibu hebat semuanya yang sudah menyelesaikan tugasnya pada hari ini. Sudah sukses ya, untuk intinya tinggal di rekamannya aja nanti disampaikan di YouTube, nanti bisa diedit juga, disampaikan juga di situ kalau bisa materi-materi yang sudah disampaikan di dalam YouTube-nya nanti. Oke, untuk rekaman. Mungkin itu aja sih saran dari saya biar ini lebih bagus nanti hasil rekamannya. Dan untuk presensi bisa disampaikan, nanti bisa di-share juga ke si peserta ya. Oke, itu aja. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Aprinansi. Bu, ini presensi sudah saya kirim ke chat, ke kolom chat, monggo. Silahkan Bapak Ibu peserta, kemudian juga narasumber, host, dan moderator untuk mengisi, untuk menjadi penyampaian tugas bagi kegiatan pada hari ini. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Monggo Bu Desi, waktunya bagaimana Bu? Cukup waktunya? Bu Desi, suara Ibu masih unmute. Ya. Oh, ini. Bagaimana dengan waktu Bu? Sudah cukup? Bu Desi. Saya tidak memperhatikan tadi waktunya, tapi mungkin bisa di sini saya minta dokumentasi. Saya ingatkan kembali kepada para partisipan untuk mengisi presensi, ada di kolom chat untuk link presensinya. Kemudian saya boleh minta tolong Pak Yoyo share screen playernya Bapak. Nanti kita screenshot. Oh, playernya ya. Mungkin agak susah kali itu Bu Desi. Iya, agak perlu waktu. Ya, Nanti aja kita kirim sendiri, Bu. Tersendiri aja. Sendiri aja. Baik, sebelum saya serahkan ke host Pak, monggo lakukan closing statement untuk kegiatan ini sebelum saya kembalikan ke host. Silakan Pak Yoyo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada Bapak Ibu semuanya, moderator, Ibu instruktur, host, dan para peserta, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan atas perhatiannya. Bapak Ibu sekalian, walaupun di masa pandemi, tetap kita semangat untuk mengajar, tentu saja kepada anak-anak, kepada peserta didik kita semuanya, dan kita tetap untuk menambah informasi atau menambah wawasan kita dengan berbagai pelatihan, dengan berbagai bacaan yang ada, dan salah satunya mungkin alternatifnya untuk pembelajaran ke siswa, mungkin kita bisa memakai aplikasi Whiteboard ini, dan tentu saja nanti Bapak Ibu sekalian bisa nanti kita sama-sama bertanya atau berdiskusi, dan tentu saja nanti untuk eksplor mandiri. Lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, terima kasih Pak Yoyo selaku narasumber presenter pada siang hari ini. Baiklah, demikian penyampaian materi tentang game World dalam pendidikan. Dan saya akhiri sebagai moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada host Ibu Desi Aryana. Baik, terima kasih kepada Ibu Francisca sebagai moderator dan kepada Pak Yoyo yang mempresentasikan ilmu baru buat kami semua. Tapi ya karena kita ini adalah generasi yang terbiasa mendapatkan informasi secara langsung, belajar tatap muka, kemudian ini virtual, singkat pula waktunya, jadinya bingung-bingung. Padahal saya udah dengarkan dari awal tadi, perhatikan, aduh ini kayaknya masih belum ini, kayaknya perlu meet up kita ini nanti. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga kepada Ibu Aprinansi
yang sudah memberikan masukan tadi. Terima kasih kepada para partisipan. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi absensinya. Dan kita akan dokumentasi akhir, Bapak Ibu. Minta tolong boleh dinyalakan videonya. Sudah di Halo, shoot, Bu Bu Desi. Desi? Belum, Bu. Saya Sudah tidak foto? dengar suaranya ya, Bu. Bu Nancy bisa Kita Atau foto yang ada aja, Ibu Pak ya. Bata? Maaf Bapak dan Ibu, saya tidak bisa mendengar suaranya. Ini kelihatannya Kan senyum jaringan tidak stabil di tempat saya. Ya. 1, 2, 3. Sebentar saya pindahkan dulu ke pen. Tapi saya izin untuk men-stop recording kita. Sehingga kita bisa akhiri dulu kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu instruktur, kemudian kepada Pak Yoyo yang sudah memberikan ilmu baru kepada kami. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.